My lovely Darlin. Seorang gadis kecil bergaun putih dengan rambutnya cantik tengah berjalan di sebuah savana. Ayah, gadis itu tersenyum dan berlari menghampiri sang ayah. Ayah, apa kau sudah bertemu dengan ibu? Sang ayah menganggukkan kepalanya dan tersenyum meraih tubuh sang anak untuk dirangkulnya. Gadis itu bernama Darlin dan ayahnya bernama Fatih. Sang ayah adalah penyandang tunawicara yang menjadi orang tua tunggal setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu karena sakit parah yang dideritanya. Dan Darlin adalah sosok gadis kecil yang ramah, ceria, yang harus menjadi dewasa di usianya yang baru menginjak 11 tahun. Kehilangan sosok ibu dan memiliki ayah memiliki keterbatasan kemampuan bukan menjadikan alasan Darlin menjadi sosok yang lemah. Karena alasan itulah Darlin menjadi sosok yang tegar dengan memancarkan aura yang positif walau harus ada luka di setiap langkah perjalanan. Mereka berjalan beriringan untuk menuju kembali ke rumah setelah mengunjungi makam Danisha, istri Fatih sekaligus ibu Darlin. Sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat mereka tinggal dengan berdindingkan bata merah menjadi tempat tinggal Darlin dan sang ayah. Ayah, aku akan membeli roti dan makanan lainnya. Ayahnya menyodorkan beberapa lembar uang yang membuat Darlin terkejut. Sang ayah menjawab dengan bahasa isyaratnya bahwa uang itu ia peroleh dari hasil menjadi kuli angkut di pasar. Dan kebetulan orang yang dibantunya adalah orang yang dermawan. Mereka menambahkan nominal atas jasanya. Ayah, simpan saja uang itu. Aku masih memiliki uang dan cukup untuk membeli makanan untuk kita. Di tengah perjalanan, Darlin bertemu sekumpulan anak seusianya sedang bermain. Hei Darlin, apakah ayahmu masih tetap bisu? Lontaran kalimat seperti itu sudah biasa ia terima dan Darlin menghiraukannya. Jika Darlin tidak pernah marah, rasanya begitu mustahil. Tetapi ia selalu mengingat kata-kata ayahnya. Biarkanlah dan hiraukanlah mereka. Hidup ini tak akan seindah yang mereka bayangkan. Selalu ada keadilan dalam hidup. Maka berlapang dada dan berbahagialah untuk kita menerima semuanya. Ia melanjutkan perjalanan menuju pasar dan membeli beberapa barang yang dibutuhkannya. Darlin melangkahkan kakinya untuk menghampiri ibu penjual buah yang memanggilnya. Bibi belum pulang. Bibi penjual buah tersebut menggelengkan kepalanya dan menghela napas lelah. Buahku harus habis hari ini. Jika tidak, maka akan busuk dan terbuang. Anakku tidak pernah mau membantuku di sini untuk membantuku. Anak lelaki yang mencemoohnya tadi ketika di perjalanan adalah putra penjual buah tersebut. Ini bukan kali pertamanya bibi penjual buah mengeluh tentang anaknya. Darlin berinisiatif untuk membantu menjual buah tersebut sampai habis. Pak Pati beruntung memiliki putri sepertimu. Terima kasih Darlin, berkat kau dagangan buahku habis. Tidak Bibi, ini juga berkat kau yang rela untuk menurunkan harga buahnya. Bibi penjual buah itu menyodorkan beberapa lembar uang dan sekantong buah-buahan sebagai ucapan terima kasihnya. Namun, Darlin menolak karena merasa terlalu banyak. Sepanjang perjalanan, ia terus memahami perkataan ayahnya dan memikirkan kembali kejadian hari ini. Benar, kata ayahnya. Dunia ini benar-benar adil dengan keadilan berbeda. Tidak ada manusia yang hidup seutuhnya sempurna. Ketika kamu memiliki ekonomi yang cukup dan keluarga yang lengkap tidak menjamin sebuah kebahagiaan, maka sebaliknya, jangan pernah malu atau merasa minder dengan keadaan keluarga yang tak utuh serta ekonomi yang kurang, karena selalu ada kebahagiaan dengan jalannya masing-masing. Saat menuju perjalanan pulang, ia tersenyum melihat ayahnya dengan berkata, "Ayah, aku telah menemukan jawabannya." Sang ayah tersenyum kemudian memeluk hangat tubuh putrinya.